Halo semuanya, nama saya Rasindra Auranifa Indrawan. Saya dari kelas 11 IPS. Jadi, materi yang akan saya bahas hari ini adalah Perang Dingin. Nah, apa sih Perang Dingin itu? Jadi, sesuai sejarah, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada di blok sekutu, dan mereka bersama-sama berperang melawan blok poros di Perang Dunia II. Namun, mereka memiliki perbedaan ideologi yang membuat mereka menjadi berselisih. Uni Soviet membenci perilaku Amerika Serikat yang menyampingkan Uni Soviet dan komunitas internasional. Uni Soviet juga geram karena Amerika Serikat tidak bergerak cepat untuk terjun ke dalam Perang Dunia II. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, benih-benih kebencian antara kedua belah pihak tumbuh semakin besar. Dan akhirnya lahirlah Perang Dingin. Setelah blok poros yaitu Nazi atau Jerman, Italia, dan Jepang kalah, maka Perjanjian Potsdam ditandatangani. Perjanjian Potsdam adalah kesepakatan antara blok sekutu yang negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, untuk menentukan nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Perjanjian Potsdam berlangsung pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 1945 di kota Potsdam, Jerman. Perang Dingin bisa dibilang cukup panjang, yaitu terjadi dari tahun 1947 sampai 1991. Di Perang Dingin, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Namun, di video kali ini, saya akan memberitahu kejadian-kejadian memiliki dampak terbesar terhadap dunia. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional, seperti blokade Berlin 1948 sampai 1949, Perang Korea 1950 sampai 1953, krisis Suez 1956, krisis Berlin 1961, krisis rudal Kuba 1962, Perang Vietnam 1959 sampai 1975, Perang Yom Kippur 1973, Perang Afghanistan 1979 sampai 1989, dan penembakan Korean Air penerbangan 007 oleh Soviet 1983. Pada masa itu, Amerika Serikat dipimpin oleh Harry S. Truman dan Uni Soviet dipimpin oleh Joseph Stalin. Bulan Juni 1947, Amerika Serikat mengesahkan program Marshall Plan, yaitu suatu program bantuan ekonomi bagi semua negara Eropa yang bersedia untuk berpartisipasi, termasuk Uni Soviet. Tujuan dari rencana ini adalah untuk membangun kembali sistem demokrasi dan perekonomian Eropa dan untuk membatasi pengaruh komunis di Eropa. Rencana ini juga menyatakan bahwa kemakmuran Eropa bergantung pada pemulihan ekonomi Jerman. 1 bulan kemudian, Truman mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947, membentuk Departemen Pertahanan Terpadu CIA dan Badan Keamanan Nasional atau NSC. Lalu, Uni Soviet juga memberikan sebuah bantuan yang dikenal dengan Molotov Plan. Bantuan ini diberikan kepada negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia II. Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat menandatangani Fakta Pertahanan Atlantik Utara pada bulan April 1949 untuk mendirikan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Pada tahun 1953, perubahan dalam kepemimpinan politik di kedua belah pihak turut menggeser dinamika Perang Dingin. Dwight D. Eisenhower dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru pada bulan Januari. Sama halnya pada pihak Uni Soviet, setelah kematian Joseph Stalin di 1953, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Soviet setelah deposisi dan pengeksekusian Lavrenti Beria, dan juga menyingkirkan saingannya seperti Georgy Malenkov dan Vyacheslav Molotov. Dari 1957 sampai 1961, Khrushchev secara terbuka dan berulang kali mengancam Barat dengan pemusnahan nuklir.
Dia mengklaim bahwa kemampuan rudal Soviet jauh lebih unggul daripada Amerika Serikat dan mampu memusnahkan kota-kota di Amerika atau Eropa. Tahun 1964, Khrushchev dituduh memerintah dengan kasar dan inkompetensi. Dia juga dianggap telah menghancurkan sektor pertanian Soviet dan membawa dunia ke ambang perang nuklir. Posisi jabatan Nikita Khrushchev digantikan oleh Leonid Brezhnev sebagai pemimpin Partai Komunis, dan sementara Alexei Kosygin menduduki kursi Perdana Menteri. Pada era Perang Dingin kedua, yaitu pada 1979 sampai 1985, ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meningkat, dan masing-masing dari mereka menjadi lebih militeristik. Lalu, akhirnya pada tahun-tahun terakhir dari Perang Dingin, yaitu 1985 sampai 1991, Ronald Reagan, yaitu Presiden Amerika pada saat itu, setuju untuk mengadakan kembali perundingan dengan Soviet terkait dengan isu-isu ekonomi dan perlombaan senjata. Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing-masing negara sebesar 50%. Perundingan kedua, konferensi tingkat tinggi Reykjavik, diselenggarakan di Islandia. Perundingan tersebut berjalan lancar hingga pembicaraan bergeser ke arah strategi inisiatif pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Mikhail Gorbachev, yaitu Presiden Soviet pada saat itu. Namun, Reagan menolaknya. Negosiasi akhirnya gagal. Namun, dalam perundingan ketiga pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menghasilkan terobosan dengan ditandatanganinya Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah atau INF. Traktat ini menghapuskan keberadaan semua senjata. Salah satu dampak dari adanya Perang Dingin adalah dari bidang ekonomi, yang mana peristiwa Perang Dingin mengakibatkan sistem ekonomi liberal dan kapitalis menyebar ke seluruh dunia dan diterapkan oleh negara berkembang, khususnya di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan Amerika. Dan Indonesia juga masuk ke dalam situ. This war was a lie. Years of blood. Just to light the fuse of a secret war, decades in the making. My fellow Americans, a nuclear conflict could well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. 5 days ago, we acquired intel. The Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead. Mr. President, is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. This wasn't part of the plan! I know you won't fail us. Pre-order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare, including Warzone. Sekian dari penjelasan saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan.
Terima kasih sudah menonton.